wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga di situasi pandemi ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kita ketemu dalam proses pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan pertama kita akan memasuki materi kompetensi dasar 3.12, yaitu menganalisis pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam kompetensi dasar ini ada beberapa indikator yang kalian harus capai. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hak-hak asasi manusia. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam hak asasi manusia. Yang ketiga, menjelaskan hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Indikator yang keempat yaitu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi di Indonesia. Indikator yang kelima adalah menganalisis upaya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas dua indikator, yaitu menjelaskan pengertian hak asasi manusia dan yang kedua adalah mengidentifikasi macam-macam hak asasi manusia. Nah, pada pertemuan pertama tentunya kalian harus tahu dulu, apakah kalian tahu apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi manusia ini adalah tidak dapat diganggu-gugat atau dicabut karena ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Ada juga pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, ada juga ciri-ciri daripada hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia itu bersifat hakiki. Artinya, hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Yang kedua, hak asasi manusia yang bersifat universal. Artinya, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, agama, gender, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Artinya bahwa hak tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain. Selanjutnya, yang keempat adalah hak asasi manusia tidak dapat dibagi, yang artinya bahwa semua orang berhak mendapatkan semua hak seperti hak hidup, hak politik, hak ekonomi, hak hukum, dan hak sosial budaya. Selanjutnya kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu mengidentifikasi macam-macam hak asasi manusia. Seperti kita ketahui bersama, kalian harus tahu ada 6 macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu adalah hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga adalah hak asasi ekonomi. Yang keempat, hak asasi hukum. Kemudian yang kelima adalah hak asasi sosial budaya. Yang keenam adalah
hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan hukum. Demikianlah materi singkat yang Ibu berikan. Semoga kalian bisa memahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.